Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Asyifah. Di video kali ini saya akan jelaskan nih 4 alasan pelakor tega merebut suami orang. Nah, di sini saya bahas tentang pelakor ya, bukan istri kedua, ketiga atau keempat, karena pelakor dan istri kedua, ketiga dan keempat itu berbeda. Nah, bedanya di mana Mbak Nikmah? Kalau pelakor itu dari singkatannya saja perebut laki orang ya. Jadi dia merebut, dia berusaha untuk menguasai. Tapi kalau misalkan istri kedua, ketiga, keempat, mereka adalah seorang istri yang dinikahi ya secara sah, baik secara hukum maupun secara agama. Dan dia tidak ada itikat untuk menguasai si suami tadi. Tetap legowo, suami berbuat adil, yang penting ya tetap membiarkan suaminya menafkahi istri dan juga anak-anak dari hasil pernikahan dia dengan istri yang lainnya. Tetapi kalau pelakor itu cenderung dia ingin menguasai. Nah, apa sih alasannya atau penyebabnya ada seorang wanita itu atau pelakor itu yang tega merebut suami orang? Alasan yang pertama adalah karena dia pernah diberi janji akan dijadikan sebagai satu-satunya istri. Ya, mungkin mereka sudah lama berhubungan, kemudian si laki-laki sering membuat janji, nanti kamu akan jadi istri saya satu-satunya, nanti saya akan menceraikan istri saya yang lainnya. Nah, inilah yang membuat si wanita tersebut akhirnya di dalam hati dan pikirannya menggebu-gebu, ingin agar si laki-laki tadi itu berpisah dengan istri sahnya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah karena dia itu egois ya, karena dia ingin menjadi satu-satunya saja yang dicintai. Dia tidak rela kalau misalkan pasangannya tadi itu mencintai istrinya yang lain. Ya. Dia tidak rela kalau misalkan dia itu mencintai istri sahnya. Sehingga dia selalu berusaha bagaimanapun caranya dia harus bisa mendapatkan posisi yang paling utama dan hanya satu-satunya. Dia mau merebut si suami orang tadi karena dia memang tidak mau cemburu, dia tidak mau berbagi dengan yang lain. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah karena dia punya dendam. Dendam ini bisa saja karena dia terdahulu ya, mungkin dendam dengan orang lain ya, tidak harus dengan si laki-laki tadi atau si wanita tadi. Dendam ini bisa saja karena dia dulu itu punya rumah tangga yang indah, yang bagus, begitu ya. Akhirnya rumah tangga itu dirusak oleh pelakor. Dia menjanda. Nah, dia punya dendam nih ya. Akhirnya dia merasa kesal, merasa benci di dalam hidupnya, mendekati pria yang sudah beristri. Kemudian dia menjalin hubungan dan akhirnya sih wanita yang tadi ya, yang direbut suaminya ya jadi korbannya begitu. Nah, ini semua karena ambisi si wanita tadi, si pelakor tadi. Ambisi dia yang sangat besar karena dia punya dendam tadi. Walaupun dendamnya tidak dengan keluarga yang dirusak tadi, dendamnya dengan suaminya dan juga si pelakor yang pernah merusak hubungan rumah tangganya dulu. Atau mungkin yang keempat, karena dia terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Bisa saja teman-temannya itu kebanyakan memang menjadi seorang pelakor, mendapatkan kekayaan, bisa saja ya dari hasil merebut suami orang tadi, mendapatkan ini itu, tas mewah, barang-barang bagus ya. Akhirnya membuat dia itu masa bodoh dengan orang lain. Dia tega merusak hubungan rumah tangga orang. Yang penting dia bisa happy seperti lingkungan pergaulannya, seperti teman-temannya kebanyakan juga seperti itu ya. Mereka kumpul-kumpul senang-senang, menggunakan tas-tas mewah, menggunakan sepatu bagus, baju bagus. Mereka tidak peduli walaupun itu adalah hasil dari merebut suami orang. Nah, kalau tadi rekan cinta yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat ya. Mbak Nikmah juga mohon maaf sekali jika ada yang tersinggung dalam pembahasan kali ini, dan semoga saja kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melakukan kesalahan, semoga kita segera disadarkan oleh Allah agar kita bisa menjadi pribadi yang sama-sama bagusnya. Begitu ya. Dan bagi rekan cinta yang mungkin ingin konsultasi seputar asmara dan rumah tangga juga silahkan. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah ini.
Atau bagi Anda yang mungkin ingin melakukan terapi asmara, terapi inner beauty ya, Anda bisa menghubungi saya juga di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini, atau Anda bisa melihat beberapa pilihannya di situs resmi saya di www.motivatorcinta.com. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.